Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget sama hidup? Rasanya semua target nggak ada yang kecapai, kerjaan numpuk nggak karuan, terus pas buka media sosial, isinya orang-orang sukses semua. Pamer pencapaian, pamer liburan, pamer kebahagiaan. Terus kamu mulai mikir sendirian, kayaknya cuma aku deh yang hidupnya berantakan begini. Kalau kamu lagi ngerasa gitu, coba tarik napas dulu. Kamu nggak sendirian, dan video ini khusus dibuat untuk kamu yang mungkin hari ini pengen nyerah. Tapi jauh di dalam hati, masih ada sedikit aja, secuil keinginan buat bangkit lagi. Hari ini, kita akan ngobrol tentang gimana caranya bangkit lagi, pelan-pelan, walaupun hidup kita lagi nggak sempurna. Kita mulai dari satu hal yang paling penting. Gak ada satupun orang hebat di dunia ini yang gak pernah jatuh. Sekali lagi, gak ada. Masalahnya, yang kita lihat di internet itu cuma highlight hidup orang. Cuma panggung depannya. Kita lihat mereka sukses, mereka liburan ke tempat bagus, mereka beli anything yang kita pengen. Yang gak kelihatan sama kita adalah malam-malam di mana mereka nangis sendirian. Rasa ragu yang bikin mereka nggak bisa tidur. Atau berapa kali mereka gagal, ditolak, dan jatuh sebelum akhirnya berhasil. Seringkali, bagian perjuangan ini mereka simpan sendiri, nggak dipamerin. Bayangin gini deh, ada seorang mahasiswa, sebut aja namanya Raka. Raka ini sebenarnya pintar, tapi dia sempat drop out dari kampusnya. Kenapa? Karena dia nggak sanggup bayar uang kuliah dan nilainya jeblok karena harus kerja sambilan. Teman-teman seangkatannya lulus duluan, posting foto wisuda, sementara dia merasa malu banget dan tertinggal. Di titik terendah itu, dia bisa aja mutusin. Ya udah, hidup gue selesai di sini. Gue emang gagal. Tapi Raka memilih hal yang berbeda. Dia bilang ke dirinya sendiri, aku boleh sedih hari ini. Aku boleh kecewa sama keadaan. Tapi besok, aku harus gerak lagi. Sekecil apapun itu. Dia nggak langsung jadi hebat. Enggak, dia kerja serabutan. Nabung sedikit demi sedikit. Belajar lagi pelen-pelen dari buku-buku bekas. Butuh waktu beberapa tahun, tapi akhirnya dia bisa lanjut kuliah lagi di tempat lain, lulus, dan mulai bangun karirnya dari nol. Poinnya bukan karena Raka nggak pernah gagal. Poinnya adalah dia nggak mau berhenti di titik kegagalannya. Pelajaran dari sini sederhana. Jatuh itu normal, itu bagian dari proses. Tapi berhenti total setelah jatuh, itu adalah pilihan. Dan hari ini kita akan belajar untuk tidak memilih pilihan itu. Nah, salah satu alasan terbesar kenapa kita susah banget bangkit adalah kita nggak ngizinin diri sendiri buat gagal. Kita terlalu keras sama diri sendiri. Coba deh pikirin, berapa kali kamu ngomong kalimat-kalimat ini ke dirimu sendiri, harusnya gue tuh bisa lebih baik dari ini. Kok gue bodoh banget sih? Gitu aja nggak bisa? Atau yang paling sering lihat tuh si A. Umurnya sama kayak gue, tapi dia udah jauh lebih maju. Kita jadi hakim yang paling kejam buat diri sendiri. Padahal, coba bayangin kalau ada temanmu yang curhat hal yang sama ke kamu. Apa yang akan kamu katakan? Pasti kamu bakal bilang, tenang, gak apa-apa. Kamu cuma lagi berproses. Semua orang punya waktunya masing-masing. Kita bisa penuh pengertian ke orang lain, tapi kenapa ke diri sendiri, kita justru jadi musuh terbesar. Mulai hari ini, yuk coba kita ubah dialog internal kita. Dari yang tadinya gue gagal, menjadi gue lagi belajar. Dari gue telat banget mulainya, menjadi ini waktunya gue masih punya banyak kesempatan, dan dari hidup gue berantakan, menjadi gue lagi beresin hidup gue satu persatu. Ketika kamu mulai mengizinkan dirimu untuk gagal, untuk tidak sempurna, kamu sebenarnya sedang membuka pintu untuk mencoba lagi tanpa beban yang berat. Gagal bukan lagi akhir dunia, tapi cuma sebuah data untuk jadi lebih baik di percobaan berikutnya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya bangkit kalau lagi banner-banner di bawah? Kalau lagi nggak ada tenaga sama sekali? Jawabannya, mulai dari 1%. Bukan langsung bikin target besar seperti, mulai besok gue harus hidup super disiplin. Bangun jam 4 pagi, olahraga 2 jam sehari, baca buku 1 jam penuh. Itu semua bagus, tapi nggak realistis kalau kamu lagi down. Realitanya, kalau kita lagi merasa hancur, buat mandi aja
kadang beratnya minta ampun. Jadi, lupakan target-target besar itu untuk sementara. Fokus ke hal-hal kecil yang bisa kamu kontrol, fokus ke 1% perbaikan. Contohnya apa? Hari ini, targetmu cuma merapikan meja kerja selama 5 menit. Udah, itu aja. Atau hari ini, targetmu cuma balas satu email penting yang udah lama kamu tunda. Atau mungkin, hari ini cuma baca 2 halaman buku, bahkan sesederhana jalan kaki 10 menit di sekitar rumah. Kelihatannya sepele banget kan? Tapi, setiap kali kamu berhasil melakukan satu aksi kecil itu, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat ke otakmu. Sinyal itu berbunyi, ternyata gue masih bisa gerak, ternyata gue masih punya kendali, dan itulah yang kita butuhkan untuk bangkit. Bukan motivasi yang malah dikeledek dan hilang besok, tapi gerakan kecil yang konsisten. Kemenangan-kemenangan kecil yang membangun kepercayaan diri. Bayangin, kalau kebaikan 1% itu kamu lakukan setiap hari, selama 30 hari, tanpa kamu sadari, tiba-tiba kamu akan merasa mentalmu jauh lebih kuat. Kebiasaanmu mulai berubah. Cara kamu melihat diri sendiri pun jadi berbeda. Karena kamu nggak cuma pengen berubah, tapi kamu benar-benar melakukan sesuatu untuk perubahan itu. Meskipun skalanya sangat kecil. Bangkit itu bukan lompatan raksasa, tapi kumpulan langkah-langkah kecil yang nggak pernah berhenti. Ada satu hal lagi yang sering banget kita lupakan pas lagi mau bangkit, yaitu lingkungan. Susah banget buat bangkit kalau setiap hari kita dikelilingi hal-hal yang justru menarik kita ke bawah. Misalnya, semua grup chat isinya cuma ngeluh, gosip, dan hal-hal negatif. Atau teman-teman terdekatmu nggak ada yang percaya sama kemampuanmu, malah sering meremehkan. Atau mungkin konten yang kamu konsumsi setiap hari di media sosial, isinya cuma pamer-pameran yang bikin kamu terus-terusan membandingkan diri. Coba deh, pelan-pelan kurasi lingkunganmu. Mulai dari yang paling gampang, unfollow akun-akun yang bikin kamu ngerasa buruk soal hidupmu. Nggak ada gunanya. Kurangi waktu ngobrol dengan orang-orang yang cuma bikin mentalmu jatuh. Kamu nggak harus memutus hubungan. Cukup batasi interaksinya. Sebaliknya, perbanyak asupan konten yang bikin kamu belajar, terinspirasi, dan merasa lebih baik. Dan yang paling penting dari semua lingkungan eksternal itu, perhatikan juga suara yang paling sering kamu dengar setiap hari, suara di dalam kepalamu sendiri. Jadikan suara itu sebagai pendukung terbesarmu, bukan pengkritik terkejammu. Bisikan kalimat-kalimat kecil yang menguatkan. Seperti, gue bisa kok pelan-pelan. Hari ini gue emang belum sempurna, tapi gue udah lebih baik dari kemarin. Dan yang terpenting, gue layak diberi kesempatan kedua. Kalimat-kalimat ini, kalau diulang terus-menerus, pelan-pelan akan membentuk cara kamu bertindak dan melihat dunia. Kalau kamu nonton sampai detik ini, itu artinya masih ada bagian dari dirimu yang gak mau menyerah. Masih ada percikan api di dalam sana yang menolak untuk padam. Ingat ini baik-baik. Pertama, semua orang pernah jatuh. Bedanya, ada yang memilih untuk bangkit. Ada yang memilih untuk berhenti di situ. Kedua, kamu boleh gagal. Kamu manusia biasa. Yang penting, jangan tinggal diam di titik kegagalan itu. Ketiga, bangkit itu nggak harus langsung 100%. Cukup 1% setiap hari. Mulai hari ini, coba tanya ke diri kamu sendiri setiap malam sebelum tidur. Apa satu hal kecil yang sudah gue lakukan hari ini buat membuat hidup gue lebih baik untuk besok? Kalau kamu merasa video ini bikin kamu sedikit aja lebih kuat, jangan lupa untuk like video ini. Share satu orang yang kamu sayang dan mungkin juga sedang berjuang. Dan yang terpenting, tulis di kolom komentar, aku pilih bangkit. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri. Supaya suatu saat nanti, kalau kamu merasa goyah lagi, kamu bisa baca komenmu sendiri dan ingat bahwa kamu pernah memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.